Baiklah, kita lanjutkan ke acara kita yang selanjutnya, yaitu pengimbasan dari teman kita CGP, calon guru penggerak, Ibu Kinkin Sumarni dari TK Ananda Ceria, yang akan menyampaikan pengimbasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillah Ibu Kinkinnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut Ibu Kinkin dari TK Ananda Ceria. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih buat MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk pengimbasan di sini ya tentang pemahaman penerapan budaya positif. Teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, keren semuanya ya. Alhamdulillah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, yaitu pengimbasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Di mana saya kemarin selama 2 pekan ini sudah melaksanakan kegiatan CGP calon guru penggerak angkatan 6 ini, dan mudah-mudahan teman semuanya dapat mengikutinya dan dapat ikut serta ya dalam melaksanakan nanti CGP yang akan selanjutnya. Tetap semangat ibu-ibu. Baiklah, untuk singkat waktu yaitu saya akan menjelaskan tentang di sini pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang saya jelaskan tentang apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selanjutnya, di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu terdiri dari disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah dari sini, disiplin, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Dan dari situ ibu-ibu, teman-teman semuanya, disiplin positif kepada anak itu tidak hanya proses pembelajaran tidak hanya dengan hukuman aja ya. Kita melaksanakan di sekolah, misalnya gini, anak-anak menaruh sepatu di rak sepatu ya. Nah itu anak tidak mengikutinya. Nah anak-anak nanti kalau misalnya menaruh sepatu dia tidak menyimpannya, anak-anak nanti nggak ikut belajar ya sama ibu. Nah tidak seperti itu ya, tapi mendisiplinkan anak dan pembiasaan. Kita sudah terbiasa ibu ya kalau di TK ya. Baik, selanjutnya yaitu teori kontrol guru. Nah, di sini teori kontrol guru dari yang melalui oleh Dr. William Glasser, yaitu tentang yang kemudian dikembangkan dan dimakan Koistoiri, menuliskan beberapa hipotesa tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, berasa teman, pemantau, dan manajer. Yang di sini kalau mengontrol murid itu pada dasarnya memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dan yang selanjutnya, nah ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama yaitu motivasi seorang guru itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Terus untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Yaitu seperti tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, rajin, kesabaran, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdapat yaitu bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan ya. Misalnya gini, kebutuhan anak yang bertahan hidup itu membawa makanan, kesehatannya kalau di sekolah suka anak-anak membawa bekal ya, makanan. Terus yang sehat-sehat aja ibu-ibu ya, kalau makanan itu kalau di sekolah suka jajan yang ciki-ciki yang kayak gitu kan ibu-ibu di sekolah? Oh, suka makan ya dari mamanya yang praktek ya. Lanjut yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima yaitu seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja ya. Nah ini di sekolah itu merasakan ada kasih sayang dan rasa yang diterima oleh anaknya kepada seorang guru itu ya. Lanjut lagi, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut, yaitu kesenangan, dan yang dari konteks kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, disitu anak-anak mencari kesenangan di sekolah ya tentunya ya. Untuk menjadi kebutuhan untuk merasa senang, seperti bermain, tertawa sama teman-teman yang lainnya. Nah itu yang membutuhkan kesenangan. Dan yang terakhir itu penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Jadi penguasaan anak ini seolah-olah anak ini bisa gitu ya, bisa mampu mengerjakan kegiatan yang dia inginkan ya atas kemampuannya. Lanjut. Nah, di sini ada lagi yaitu pemahaman budaya positif itu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika disepakati tersebut dilanggar pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakannya ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah ibu-ibu, sebelum melakukan kegiatan, anak-anak misalnya ada perkelahian atau apa, di situ terapkan dulu di kelas itu, terapkan yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, ibu-ibu bisa berkompromi sama anak-anak di sekolah. Nah, dilihat kan anak-anak nanti kalau rajin belajar seperti apa ya. Dan lihat di sini ada gambarnya. Nah, berarti misalnya anaknya nggak rajin bu, misalnya anaknya nggak mau mengerjakan sesuatu. Nah, ibu bisa melihatkan anak-anak kemarin kita sudah membuat kesepakatan ya. Nah, kita harus selalu saling rajin belajar. Nah, di sini ada anak yang berantem, yang misalnya jatuh atau apa. Nah di sini anak harus saling membantu. Nah di situ jadi ada guru itu memberikan keyakinan kelas kepada anak di situ ya. Kan kalau TK belum bisa baca semua ya ibu ya. Berarti kita mencari gambar, membuat poster ibu-ibu ya, nanti bisa ibu-ibu di sekolah membuat poster. Terus saling menyayangi di sini. Saling menyayangi itu jadi anak-anak kalau ada yang berantem ini, anak yang soleh yang pintar, ada kan itu aturannya di situ keyakinan kelas kita apa ya? Oh saling menyayangi. Nah kita itu nggak boleh berantem apa-apa, berarti kita harus saling menyayangi.
Nah, di sini saling berbagi. Nah, ibu-ibu bisa menggambarnya lagi tentang saling berbagi kepada anak. Misalnya gini, memberi makanan atau apa, anak tidak membawa. Nah, di sini Bu Guru bisa meyakinkan kepada anak, anak yang soleh tadi bawa makanan banyak. Nah, di sini harus apa ya? Saling berbagi. Nah, yang terakhir menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau anak-anak yang buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Gak usah bilang begitu aja ibu-ibu. Kita membuat keyakinan kelas aja kepada anak. Nah, menjaga kalau kita biar sehat, biar bersih, sampah kita harus dibuang kemana ya? Ke tong sampah. Nah, seperti itu ibu-ibu tentang membuat keyakinan kelas. Ibu-ibu bisa membuat ini nanti bersatu runding sama anak-anaknya di kelas. Pemahaman dan penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya di sekolah kita masing-masing ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Kinkin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ya mungkin penyampaian materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.